pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Oke anak-anak, kita akan segera memulai pembelajaran pada hari ini. Akan tetapi sebelum itu, Ibu ingin kalian menyimak dulu video yang akan Ibu sajikan. Oke. Nah anak-anak sudah menyimak ya video yang sudah Ibu berikan tadi. Oke, dari video yang kalian simak tadi, apa isi dari videonya? Ada yang mau jawab? Betul ya anak-anak semua, video tadi adalah berisikan tentang tsunami. Nah betul, tsunami adalah salah satu bencana alam ya anak-anak. Nah dari video tadi, adakah yang ingin menyimpulkan apa itu tsunami? Ya boleh, silakan Anton. Ya betul sekali ya, Anton tadi menyebutkan tsunami adalah sebuah gelombang besar. Yang lebih lengkapnya lagi, tsunami itu merupakan sebuah gelombang besar, tinggi dan juga memiliki kecepatan yang sangat tinggi pula. Gelombang besar itu akan bergerak menuju ke daratan, dan nantinya di daratan itu tsunami akan menyebabkan berbagai kerusakan seperti kerusakan rumah, kerusakan lingkungan, kerusakan jalan, dan juga bisa menyebabkan korban jiwa. Nah dari tsunami itu bisa terjadi karena beberapa faktor, di antaranya seperti gempa bumi di bawah laut, kemudian longsor di bawah laut, atau karena jatuhnya meteor atau asteroid ke wilayah di laut, ataupun bisa terjadi karena letusan gunung berapi yang ada di bawah laut. Seperti itu anak-anak. Nah untuk lebih lanjutnya lagi mengenai bagaimana faktor-faktor tadi bisa menyebabkan tsunami, Ibu hari ini akan membagi kalian ke dalam 3 kelompok. Nah nanti anak-anak dari masing-masing kelompoknya ini silahkan berdiskusi mengenai faktor-faktor yang bisa menyebabkan tsunami, lalu mengapa faktor tadi bisa menyebabkan tsunami, dan bagaimana contohnya. Seperti itu anak-anak. Oke, kalian sudah siap? Oke, anak-anak sudah siap. Sudah Ibu bagikan juga ya kepada 3 kelompok. Sekarang anak-anak selamat berdiskusi, dan nanti hasilnya akan dipresentasikan di depan kelas. Apakah kalian sudah siap untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian? Sudah siap ya? Alhamdulillah. Nah oke, Ibu minta dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, bagus sekali dari kelompok 1, kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu. Nah dari kelompok 1 ternyata mereka berdiskusi mengenai faktor tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut. Oke, dari pemaparan tadi juga sudah cukup lengkap ya. Nah jadi anak-anak, Ibu ingin menjelaskan kembali. Jadi ketika gempa bumi yang terjadi di bawah laut, karena lempeng-lempeng itu bergerak, maka akan kemungkinan besarnya terjadi tabrakan antar lempeng, sehingga lempeng tersebut salah satunya ada yang mengangkat ataupun ada yang menurun seperti ini. Dan nantinya akan terjadi perpindahan air yang sangat besar dari daerah lain ke daerah yang bertubrukan seperti ini. Nah dari sanalah akan terbentuk sebuah gelombang yang sangat besar, dan itulah yang dinamakan dengan tsunami. Kita membahas contohnya ya. Tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1, salah satu contoh dari tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi di bawah laut adalah tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada kelompok 2 dan juga kelompok 3, adakah dari kalian yang mengetahui mengenai bagaimana dampak dari tsunami Aceh pada tahun 2004? Oke, ternyata
Joshua dari kelompok 2 ingin menjawab? Boleh, silakan Joshua. Oke, bagus sekali jawaban dari Joshua. Berarti Joshua betul-betul menyimak ya video yang sudah Ibu sajikan tadi. Nah, jadi anak-anak perlu kalian ketahui, tadi Ibu menyajikan sebuah video dari berita mengenai tsunami Aceh pada tahun 2004. Nah, seperti yang sudah kalian lihat tadi dan juga yang sudah Joshua jawab, tsunami di Aceh itu menyebabkan hanyutnya rumah, kemudian hanyutnya kendaraan, dan juga menyebabkan banyak sekali korban jiwa. Oke, tepuk tangan untuk Joshua dan juga kelompok 2. Oke, yang selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kelompok 1. Nah, kelompok 1 yang sudah mempresentasikan mengenai faktor tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi. Menurut kalian, apakah dari gempa bumi, tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi ini di dasar laut ini sering terjadi atau tidak? Oke, boleh disebutkan alasannya kenapa? Oke, bagus sekali jawaban dari kelompok 1. Oke, kita berikan tepuk tangan. Nah, jadi betul ya dari kelompok 1 bilang bahwa tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi di bawah laut ini sangat sering terjadi. Betul sekali, dan alasannya juga betul karena lempeng-lempeng di bumi ini selalu bergerak sehingga memperbesar kemungkinan terjadinya tubrukan lempeng-lempeng di bawah laut yang bisa menyebabkan tsunami. Oke. Karena kelompok 2 tadi sudah menjawab, kelompok 1 juga sudah. Sekarang Ibu ingin bertanya ke kelompok 3. Nah, di kelompok 3, menurut kalian tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi di bawah laut itu bisa mudah diprediksi atau tidak? Oke, silakan Rain dari kelompok 3 boleh menjawab. Betul sekali. Kita tepuk tangan dulu untuk Rain dan juga kelompok 3. Nah, tadi Rain menjawab kalau tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi itu bisa diprediksi dengan mudah tentunya. Betul sekali, karena gempa bumi sendiri bisa diprediksi atau dideteksi menggunakan alat yang bernama seismograf. Nah, seismograf ini merupakan alat yang bisa mengukur pergerakan lempeng di bumi. Oke, sekarang kelompok 1 sudah selesai, kita lanjutkan kepada kelompok 2. Oke, boleh kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya di depan kelas. Oke, bagus sekali pemaparan dari kelompok 2, kita berikan tepuk tangan. Nah, dari kelompok 2 ternyata faktor tsunami yang disebabkan oleh longsoran di bawah laut. Nah, jadi betul ya, dari kelompok 2, longsoran di bawah laut itu bisa berupa longsoran tebing yang ada di bawah laut maupun longsoran batuan. Nah, dari longsoran ini hampir sama ya seperti gempa bumi di bawah laut tadi, di mana air itu akan berpindah dari tempat lain ke tempat di mana terjadinya longsor tersebut. Nantinya dari longsoran itu akan menyebabkan gelombang air yang sangat besar, dan itulah yang dinamakan dengan tsunami. Oke, sekarang Ibu akan bertanya kepada kelompok 1 dan juga kelompok 3. Nah, apakah menurut kalian dari tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi di bawah laut dan tsunami yang disebabkan oleh longsoran di bawah laut itu sama atau tidak? Oke, boleh dari kelompok 1 dulu untuk menjawab. Oke, betul sekali. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1.
Nah, jadi menurut kelompok satu ternyata jawabannya itu sama katanya. Jadi tsunami yang disebabkan oleh gempa bumi dan juga longsor itu sama. Karena apa tadi? Ya, karena adanya perpindahan air dari tempat lain ke tempat terjadinya gempa bumi atau longsoran. Oke, sekarang kita dengarkan pendapat dari kelompok 3. Silahkan kelompok 3. Oke, dari kelompok 3 kita berikan tepuk tangan. Nah, dari kelompok 3 menjawab berbeda ternyata. Karena penyebabnya itu berbeda. Tapi dari kelompok 3 walaupun jawabannya sudah benar, alasannya masih kurang tepat ya. Karena kelompok 3 tadi menjawab alasannya bahwa longsoran itu disebabkan oleh tabrakan meteor. Betul? Oke, mungkin jawabannya bisa saja terjadi ya. Bisa saja si meteor itu menabrak tebing gitu. Tapi kejadiannya itu akan sangat jarang terjadi ya. Nah, jawaban itu memang kurang tepat. Tapi tidak apa-apa kelompok 3 karena kita sedang belajar bersama-sama. Oke? Oke. Nah, yang selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada kelompok 2. Menurut kelompok 2, apakah longsoran di bawah laut itu bisa terjadi akibat gempa bumi? Oke, betul ya. Kita berikan tepuk tangan pada kelompok 2. Nah, jadi memang ya dari gempa bumi itu bisa menyebabkan longsoran di bawah laut. Nah, selain gempa bumi juga, longsoran di bawah laut itu bisa disebabkan oleh aktivitas vulkanik atau letusan gunung api yang ada di bawah laut seperti itu. Nah, tadi kelompok 2 juga sudah membahas contohnya ya. Contohnya itu adalah tsunami yang terjadi di Selat Sunda pada tahun 2018. Oke, bagus sekali. Sudah ada contohnya juga, sudah lengkap. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya kepada semua kelompok, dari kelompok 1 sampai 3. Nah, menurut kalian, apabila sebuah gempa di bawah laut itu terjadi dan menyebabkan longsor di bawah laut tentunya, menurut kalian apakah kekuatan tsunami itu akan sangat besar atau justru sama saja seperti tsunami yang diakibatkan oleh gempa atau longsor seperti pada umumnya? Adakah kelompok yang mau menjawab? Oke, silakan dari kelompok 3. Bagaimana jawabannya? Oke, jawabannya sangat luar biasa. Kita berikan tepuk tangan. Nah, tadi kata kelompok 3, tsunami yang terjadi apabila adanya gempa bumi lalu terjadi longsor di bawah laut akan menghasilkan tsunami yang sangat besar. Nah, itu merupakan jawaban yang betul ya, karena kemungkinan besarnya memang seperti itu. Nah, jadi besar kecilnya tsunami itu tergantung pada kekuatan gempa yang menghasilkan longsorannya itu sendiri. Nah, apabila semakin besar longsor yang terjadi, maka benar perpindahan air itu akan semakin banyak juga, sehingga energi yang dihasilkan pada gelombang akan semakin besar, sehingga tsunami juga akan menghasilkan gelombang yang sangat besar dan juga sangat tinggi. Dengan demikian, tsunami itu memang sangat berbahaya. Karena itu kita harus selalu waspada apabila berada di dekat pantai. Oke, sekarang kelompok 2 sudah selesai. Sekarang kita lanjut ke presentasi kelompok yang ketiga. Nah, kelompok 3 silakan untuk maju ke depan.
Kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Kita berikan tepuk tangan. Nah, dari kelompok 3 tadi menyebutkan salah satu faktor terjadinya tsunami adalah jatuhnya meteor atau asteroid. Nah, jadi betul ya, dari jatuhnya meteor atau asteroid yang kebetulan itu jatuhnya di wilayah laut akan menyebabkan sebuah tumbukan energi yang sangat besar dan menyebabkan gelombang air laut menyebar ke sekitarnya. Nah, dari kelompok 3 mungkin masih ada kekurangannya ya, tapi tidak apa-apa. Nah, sekarang Ibu akan melengkapi kekurangan hasil diskusi dari kelompok 3, yaitu mengenai contoh terjadinya tsunami yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor. Nah, apakah di sini anak-anak dari kelompok 1 atau kelompok 2 adakah yang mengetahui bagaimana contoh dari tsunami yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor? Apakah ada yang tahu anak-anak? Oke, ternyata masih belum ada yang tahu ya mengenai contohnya. Tidak apa-apa. Oke, mungkin dari sepengetahuan Ibu, salah satu contohnya adalah tsunami yang terjadi pada 66 juta tahun yang lalu. Wah, sangat lama sekali ya anak-anak. Nah, jadi pada saat itu sebuah meteor yang sangat besar itu jatuh ke bumi sehingga menyebabkan tsunami. Nah, dari tsunami tersebut menjadi salah satu penyebab punahnya dinosaurus. Nah, seperti itu anak-anak contohnya. Oke, dari pemaparan kelompok 3, Ibu ingin bertanya kepada kelompok 3. Apakah menurut kalian tsunami yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor itu sering terjadi atau tidak? Oke, betul ya, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, jadi memang tsunami yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor itu sangat jarang terjadi. Karena itu, untuk contohnya juga, Ibu tadi mengambil dari peristiwa yang terjadi 66 juta tahun yang lalu. Karena memang sangat jarang terjadi. Nah, sekarang Ibu ingin kembali bertanya kepada kalian dari kelompok 1, 2, dan 3. Apakah kalian mengetahui kenapa peristiwa tsunami yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor itu sangat jarang terjadi? Oke, kelompok 2 silahkan untuk menjawab. Oke, betul, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, jadi kelompok 2 menyebutkan bahwa alasan tsunami yang terjadi akibat meteor itu jarang terjadi karena memang betul ya, jarang meteor yang jatuh ke bumi, apalagi dengan ukuran yang sangat besar. Karena tsunami yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor itu disebabkan oleh ukuran meteor yang sangat besar sehingga menimbulkan gelombang yang sangat besar juga. Seperti itu anak-anak. Oke anak-anak, dari kelompok 3 sudah selesai, silahkan untuk duduk kembali ke tempat masing-masing. Nah, anak, kita sudah berdiskusi bersama-sama ya hari ini mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tsunami. Tadi dari kelompok 1 ada faktor terjadinya tsunami akibat dari gempa bumi di dasar laut. Kemudian yang kedua, dari kelompok 2 ada tsunami yang diakibatkan oleh longsor di bawah laut. Dan dari kelompok 3 itu tsunami yang terjadi akibat jatuhnya meteor. Nah, jadi tsunami itu memang disebabkan oleh banyak faktor ya anak-anak. Kemudian dari faktor-faktor tadi juga akan menimbulkan kerusakan dan juga besar gelombang yang berbeda-beda tentunya. Nah, anak-anak,
ada juga sebuah Nah, anak-anak, dari faktor-faktor tadi yang paling sering terjadi adalah tsunami yang diakibatkan oleh gempa bumi di bawah laut. Memang betul ya, karena lempeng-lempeng di bumi itu terus bergerak sehingga besar kemungkinan terjadinya gempa bumi di bawah laut. Nah, kemudian yang sangat jarang terjadi adalah tsunami yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor, karena memang meteor yang jatuh ke bumi itu sangat jarang ya, apalagi meteor yang jatuh ukurannya itu sangat besar. Nah, itu peristiwa tersebut sangat jarang terjadi, sehingga tsunami yang diakibatkan oleh jatuhnya meteor sangat-sangat jarang terjadi. Dari hasil diskusi kita tadi, Ibu akan memberikan sebuah kuis yang bisa kalian isi secara individu. Nah, dari kuis ini nantinya anak-anak akan memperdalam pemahaman lagi mengenai tsunami dan juga faktor-faktor penyebabnya. Nah, silakan kalian isi. Ibu akan tunggu sampai waktu istirahat. Oke? Oke, anak-anak, selamat mengerjakan kuis.